Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan masih tentang ukuran penyebaran data, khususnya standar deviasi ragam untuk data berkelompok. Sebelumnya, kalian sudah mengerjakan di UTS tentang standar deviasi untuk data tunggal. Dan ini rumus yang sudah digunakan. Nah, simbolnya di sini kalau kalian perhatikan adalah S, S, S. Sebelumnya simbol yang digunakan adalah sigma. Baik sigma maupun S sebenarnya sama-sama menunjukkan standar deviasi. Perbedaannya adalah simbol S dipakai jika data yang kita gunakan atau data kita olah adalah data sampel. Kalau sigma jika data yang diolah adalah data populasi. Nah, siapa yang tahu data tersebut sampel atau populasi adalah si pengambil data atau si peneliti itu sendiri. Nah, langsung saja kita akan mencoba mencari kasus perhitungan standar deviasi untuk data berkelompok. Rumusnya adalah S akar sigma XI dikurang X bar kuadrat dikali FI dibagi N kurang 1. S adalah standar deviasi, XI adalah titik tengah kelas. Karena untuk data berkelompok yang mewakili suatu kelas adalah titik tengahnya dikurang X bar atau X rata-rata dikali frekuensi kelas tersebut dibagi N kurang 1. N ini adalah banyak data. Nah, kembali tadi kita balik lagi. Untuk data sampel itu rumusnya pembaginya selalu N kurang 1, N kurang 1, N kurang 1. Jika data yang digunakan adalah data populasi, selain simbolnya sigma, pembaginya adalah N. Jadi bukan N kurang 1. Oke, kita lihat contoh soalnya. Nah, di sini dijelaskan adalah data sampel. Contoh yang kita gunakan ada data ini memiliki interval 4 sampai 10, 11 sampai 17 dan seterusnya. Ada 7 kelas di sini. 7 kelas dan frekuensi dengan total data 70. Untuk mencari standar deviasi sebagaimana sudah kita tekankan sebelumnya, sesuai definisinya, standar deviasi adalah ukuran penyebaran data yang menyatakan seberapa besar suatu data menyimpang dari rata-ratanya. Jadi, rata-rata adalah hal yang pertama kali harus kita ketahui untuk mengetahui standar deviasi suatu data. Untuk mencari rata-rata, saya jelaskan saja secara cepat karena ini sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini adalah kita cari titik tengah kelas, yaitu 4 ditambah 10 bagi 2. 4 tambah 10, kita gunakan rumus bagi 2. 7. Jadi memang 7 berada persis di tengah-tengah 4 dengan 10. Kebetulan ini intervalnya pas 7 ya, di titik 7. Bukan intervalnya, titik tengahnya. Kita copy saja rumusnya. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 adalah titik tengah kelas. Warna pink adalah titik tengah dari kelas yang berwarna kuning. Nah, selanjutnya kita kalikan titik tengah kelas dengan frekuensi 3 dikali 7 21,0. Kita copy rumusnya ke bawah. Nah, untuk mencari rata-rata kita harus jumlahkan perkalian titik tengah kelas dengan frekuensi. Oke, jumlahnya 2037 dan rata-ratanya adalah 2037 bagi banyak data atau 70. Oke, 29,1. Jadi rata-rata dari data ini adalah 29,1. Nah, sekarang kita akan mencari standar deviasinya. Di sini kita lihat rumusnya XI titik tengah kelas dikurang X rata-rata. Titik tengah kelas di sini 7. 7 dikurang rata-rata. 7 dikurang 29,1. 7 dikurang 29,1. Min 22,1. Selanjutnya 14, titik tengah 14 dikurang 29,1 min 15,1
Nah, selanjutnya kita bisa mengopi rumus ini ke bawah, tetapi harus hati-hati. Pengurang yang kita gunakan di sini adalah rata-rata 29,1. Dia tetap selalu berada di sel yang sama, yaitu sel D11. Jadi agar rumus kita selalu tetap pada pengurang D11, maka kita kunci menggunakan tanda dolar. Oke, baru kita copy. Nah, kalau kita perhatikan masing-masing sel F3, F4 bergerak, tetapi pengurangnya selalu di D11. Selanjutnya kita sudah mendapatkan selisih antara titik tengah kelas dengan rata-rata.